Coba bayangin, kamu lagi duduk di bangku sekolah, tiba-tiba nemu buku misterius jatuh dari langit. Dan ternyata, setiap nama yang kamu tulis di situ, bakal mati. Kira-kira kamu bakal jadi pahlawan, atau justru monster? Death Note bukan sekadar cerita tentang anak SMA yang nemu buku kematian. Ini adalah cerita tentang moral, kekuasaan, dan batas antara keadilan dan kegilaan. Di balik thrill dan plot twistnya, Death Note ngasih kita banyak pertanyaan besar soal hidup dan juga kematian. Pendahuluan, saat keadilan jadi senjata. Death Note, karya Sugumi Ohba dan Takeshi Obata, bukan anime biasa. Dari luar terlihat seperti cerita detektif versus pembunuh, tapi makin dalam kita masuk, makin kelihatan bahwa ini adalah eksperimen sosial tentang apa yang terjadi kalau manusia biasa punya kuasa setara dewa. Tokoh utamanya, Light Yagami, anak SMA jenius, punya idealisme kuat tentang dunia yang rusak. Tapi begitu dia megang buku kematian, semuanya mulai berubah. Keadilan yang dia pegang berubah jadi obsesi. Filosofi di balik cerita Death Note. Kekuatan absolut akan merusak secara absolut. Light awalnya ingin menegakkan keadilan. Tapi begitu dia merasa tak bisa disentuh, dia mulai percaya bahwa dialah hukum tertinggi. Di dunia nyata, ini bisa kita lihat dari para penguasa atau elit yang lupa batas. Kasus korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, bahkan manipulasi hukum, semua berakar dari satu hal, manusia yang merasa dirinya di atas yang lain. Filosofisnya, ini sejalan dengan teori Lord Acton, power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely. Moral relativism, apa yang benar, siapa yang salah. Light ngebunuh para kriminal. Secara teori, dunia jadi lebih aman. Tapi, apakah itu bikin dia benar? Di sisi lain, L, detektif eksentrik, mencoba menangkap Light bukan karena dia membela kriminal, tapi karena dia tahu manusia nggak boleh jadi hakim dan algojo sekaligus. Death Note ngajarin kita bahwa moral nggak selamanya hitam putih. Sama kayak di dunia nyata, banyak kasus di mana pahlawan ternyata punya sisi gelap, dan penjahat ternyata punya alasan. Eksistensialisme, siapa kamu saat tak ada yang mengawasi? Light berubah bukan karena Death Note aja, tapi karena dia sadar, nggak ada yang bisa mengontrol dia. Ini mirip dengan konsep filsuf Jean-Paul Sartre, manusia bebas memilih, tapi kebebasan itu datang dengan tanggung jawab. Ketika seseorang bebas total tanpa kontrol sosial, identitas aslinya akan muncul. Death Note menunjukkan bagaimana seseorang bisa berubah saat tak ada konsekuensi langsung dari tindakannya. Kematian sebagai kontrol sosial. Ryuk, Shinigami yang menjatuhkan Death Note, hanya menonton dari jauh. Dia netral. Ini mencerminkan bagaimana kematian dalam Death Note diperlakukan bukan sebagai akhir, tapi sebagai alat untuk mengatur masyarakat. Ini menarik, karena secara teoritis, jika kematian bisa dikontrol, maka manusia akan kehilangan rasa takut, atau sebaliknya, akan tunduk total. Light menjadikan kematian sebagai ancaman publik. Sebuah teror sistematis. Di dunia nyata, ini mirip dengan sistem hukuman mati yang banyak diperdebatkan, efektif atau justru menumbuhkan ketakutan kosong. Jika Death Note ada di dunia nyata, chaos di balik hukum. Kalau Death Note beneran ada, maka dunia hukum bakal runtuh. Rasa keadilan akan jadi subjektif. Setiap orang punya versi, benar dan salahnya sendiri. Bayangin kalau tiap orang yang punya dendam bisa menghapus nama orang lain cuma dengan selembar kertas. Hukum nggak lagi jadi pegangan, tapi berubah jadi opini publik. Lahirnya dewa-dewa baru. Di dunia nyata, kemungkinan besar akan muncul banyak kira lain. Bukan hanya satu Light Yagami. Dan mereka bisa jadi tokoh masyarakat, pejabat, atau bahkan anak SMA biasa. Mereka mungkin bersembunyi di balik alasan, keadilan, tapi ujung-ujungnya tetap tentang kekuasaan dan ego. Dunia nggak akan jadi lebih baik, malah bisa makin kacau, karena kekuatan kayak Death Note hanya mempercepat kehancuran moral. Dunia tanpa rasa aman. Jika masyarakat tahu bahwa ada sosok tak terlihat yang bisa membunuh siapapun hanya dengan tahu nama dan wajahnya,
maka orang-orang bakal hidup dalam paranoia. Mereka takut salah bicara, takut bersuara, takut berpikir beda. Di titik ini, Death Note bukan lagi tentang hukum, tapi tentang teror psikologis. Kesimpulan, Death Note bukan tentang Shinigami, tapi tentang manusia. Pada akhirnya, cerita Death Note bukan cuma soal buku kematian atau detektif jenius. Ini adalah cerita tentang manusia dan sisi tergelap dalam dirinya. Tentang bagaimana idealisme bisa berubah jadi tirani. Tentang bagaimana keadilan bisa jadi pembenaran buat pembunuhan. Dan tentang bagaimana, tanpa batas dan pertanggungjawaban, manusia bisa berubah jadi monster dengan senyum paling suci di wajahnya.